Rukun iman yang kedua adalah percaya kepada para malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Mereka tidak berjenis kelamin lelaki dan bukan perempuan. Mereka tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Malaikat adalah makhluk yang paling taat dan patuh menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat sepanjang waktu mereka senantiasa bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 nama malaikat dan tugas mereka masing-masing di antara 1. Malaikat Jibril mengepalai seluruh malaikat. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama antara lain Namus, Ruhul Amin atau ruh yang diberi kepercayaan, dan Roh Kudus, roh yang suci. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril antara lain Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila nabi sudah tidak ada dan Nabi Muhammad nabi yang terakhirnya, maka tugas malaikat Jibril adalah mengilhamkan kepada seluruh makhluk Allah yang Allah perintahkan. 2. Malaikat Mikail, malaikat yang bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kerap mendampingi malaikat Jibril melaksanakan tugas-tugasnya. Di antaranya, pada waktu Jibril membedah dada Nabi Muhammad SAW, malaikat Mikail yang mengambilkan air Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi SAW. Mendampingi malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. 3. Malaikat Israil, malaikat yang bertugas mencabut ruh atau nyawa semua makhluk, termasuk nyawa para malaikat, dan yang mencabut nyawanya sendiri. Oleh karena itu ia dinamakan juga Malakal Maut, malaikat yang mengantarkan kematian. 4. Malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. 5. Malaikat Raqib, malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan amal perbuatan baik manusia. 6. Malaikat Atid, malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan amal perbuatan jahat manusia. 7. Malaikat Munkar, dan 8. Malaikat Nakir. Kedua malaikat itu bertugas mengadili manusia di dalam kubur. Setelah mayat dimasukkan ke dalam kubur dan ditimbun tanah, serta orang yang mengantarnya ke kubur telah kembali ke rumah masing-masing, maka datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat tersebut menanyakan tentang segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia. Pertanyaan kedua malaikat tersebut antara lain, siapa Tuhan? Siapa Nabi? Apa kitabmu? Dan apa yang kamu kerjakan selama hidup di dunia? Dalam alam kubur si mayat tidak bisa berbohong karena mulutnya terkunci. Sedangkan yang memberikan jawaban adalah organ-organ tubuh si mayat, mata, telinga, kaki, dan tangan. Bisa tidaknya si mayat menjawab seluruh pertanyaan tersebut tergantung oleh amal ibadahnya selama hidup di dunia. 9. Malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Malaikat Maut adalah malaikat yang bertugas menjaga neraka, tempat manusia berdosa
menerima imbalan dari kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman kepada para malaikat, maka kita otomatis percaya kepada hal ghaib. Kita akan menjadi waspada karena setiap gerak-gerik kita selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Dengan demikian, beriman kepada malaikat akan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan malaikat dengan jin, iblis, setan dan manusia? Malaikat Allah diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat pada perintah Allah, tidak pernah membangkang atau mendurhakai Allah. Sedangkan jin diciptakan dari api. Jin ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Ada jin kafir dan ada jin muslim. Sedangkan iblis atau setan diciptakan dari api yang selalu ingkar dan durhaka terhadap perintah-perintah Allah. Sedangkan manusia pertama yaitu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Manusia ada yang ada yang taat, dan ada yang durhaka atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu-wahyu tersebut kemudian ada yang ditulis dan dikumpulkan dalam bentuk suhuf seperti lembaran-lembaran rasul. Ada pula yang dibukakan menjadi kitab atau dibukukan menjadi kitab. Di antaranya yang dinamakan suhuf. Nabi Adam alaihissalam memiliki 10 suhuf. Nabi Syith alaihissalam memiliki 60 suhuf. Nabi Idris alaihissalam memiliki 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam memiliki 10 suhuf. Tentu saja itu ia terima sebelum memperoleh kitab Taurat. Kemudian ada 4 nabi dan rasul yang memang Allah berikan kitab suci kepada. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam mempunyai kitab Taurat. 2 Nabi Daud alaihissalam mempunyai kitab Zabur. 3 Nabi Isa alaihissalam mempunyai kitab Injil. 4 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kitab Al-Quran atau Al-Furqan. Percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keempat. Oleh karena itu, selain percaya kepada Al-Quran, seorang muslim wajib mempercayai pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab-kitab suci yang lain kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya kita beriman kepada kitab Allah? Pertama, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. 3, sebagai pedoman hidup dan kehidupan. 4, sebagai peringatan atau tazkirah bagi orang-orang yang beriman dan membacanya. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yakni yakin dan percaya bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul ke tengah-tengah umat manusia dengan membawa wahyu sebagai petunjuk agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan di atas jalan yang lurus, tidak mendurhakai Allah. Nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk pada umat manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membina mereka agar melaksanakan ajaran. Perbedaannya, seorang nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang diutus menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sebagai umat Islam, kita wajib mentaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dalam Al-Quran surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 32.
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada para Rasulullah. Dalam Quran surat 4, surat An-Nisa ayat 59. Para nabi dan rasul memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta 1 sifat jari. Yang merupakan sifat wajib diantaranya 1 sifat sidik, artinya benar. Mustahil para nabi bersifat kijib atau dusta. Yang kedua sifat amanah, dapat dipercaya. Mustahil rasul atau nabi bersifat khianat, curang. Yang ketiga sifat tabligh, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Mustahil rasul memiliki sifat kitman, menyembunyikan wahyu. Yang keempat sifat fatonah, pandai atau cerdas. Mustahil para rasul memiliki sifat jahil atau bodoh. 1 sifat jahil para nabi dan rasul yaitu awadul basyariyah, artinya mereka juga memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya, seperti makan, minum, tidur, sakit, dan lain-lain sebagainya. Ulul azmi adalah para nabi dan rasul yang paling banyak dan berat cobaan dan perjuangannya dalam berdakwah mengajak manusia ke jalan yang benar. Adapun mereka nabi yang masuk pada ulul azmi ada 5. 1 Nabi Nuh alaihissalam, 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau diwajibkan mewakili adanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghafalnya atau mengingatnya sebagaimana yang tercantum 25 Nabi dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, 2 Nabi Idris alaihissalam, 3 Nabi Nuh alaihissalam, 4 Nabi Hud alaihissalam, 5 Nabi Saleh alaihissalam, 6 Nabi Ibrahim alaihissalam, 7 Nabi Lut alaihissalam, 8 Nabi Ismail alaihissalam, 9 Nabi Ishaq alaihissalam, 10 Nabi Yakub alaihissalam, 11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayub alaihissalam, 13 Nabi Zulkifli alaihissalam, 14 Nabi Syuaib alaihissalam, 15 Nabi Musa alaihissalam, 16 Nabi Harun alaihissalam, 17 Nabi Daud alaihissalam, 18 Nabi Sulaiman alaihissalam, 19 Nabi Ilyas alaihissalam, 20 Nabi Ilyas alaihissalam, 21 Nabi Yunus alaihissalam, 22 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Nabi Isa alaihissalam, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para nabi dan rasul Allah dibekali oleh Allah mukjizat untuk membekali kebenaran dan salah yang disampaikan. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang dilakukan oleh nabi dan rasul atas izin Allah untuk menjawab tantangan dari musuh-musuhnya Allah. Mukjizat memiliki tanda-tanda. Di antaranya 1 mukjizat terjadi di luar kebiasaan, di luar akal sehat. Yang kedua dilakukan seorang nabi dan rasul Allah. 3 menjawab tantangan dari orang-orang kafir yang meragukan kenabian. Yang keempat tidak dapat ditandingi oleh manusia manapun dan manusia hebat apapun. Dan itu merupakan ciri-ciri kenabian. Di antaranya bila calon nabi maka dinamakan irhas, kejadian luar biasa terjadi padanya. Yang kedua mukjizat, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul Allah. Yang ketiga karomah atau kemuliaan Allah yang diberikan kepada wali-wali Allah yang Allah berikan hikmat kepadanya. Yang keempat maunah adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, yang mukmin dan beriman dan berilmu
pada zaman kemudian dan zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab.